Bapak Ibu peserta PKA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Hartini Widiaswara, ahli utama dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pengantar terkait dengan mata pelatihan standar kinerja pelayanan publik, yang mana mata pelatihan ini masuk di agenda 3. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya untuk mata pelatihan ini, yaitu standar kinerja pelayanan publik, ini merupakan salah satu dari kompetensi pemerintahan, yang mana kalau kita membaca kompetensi pemerintahan yang ada di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka salah satu dari urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Baik, Bapak Ibu, mungkin sedikit memperkenalkan kembali ya, bahwa saya Ibu Hartini Widiaswara, ahli utama dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri, ya. Dengan nomor telepon, dengan email, ya saya rasa sudah. Kemudian ada channel YouTube juga Bapak Ibu, ya silahkan nanti Bapak Ibu buka channel YouTube saya, karena di sana saya sudah merekam beberapa video ya, pembelajaran baik terkait dengan pelatihan kepemimpinan administrator, kemudian juga materi-materi untuk substansi yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang urusan pemerintahan, ya, maka kita di sini tidak terlepas dari pembagian urusan pemerintahan konkuren itu sendiri ya. Yang kalau Bapak Ibu nanti ingin mendalami, maka silahkan Bapak Ibu membaca Undang-Undang 23 tahun 2014 di lampirannya ya. Untuk urusan pemerintahan konkuren, maka di lampiran itu nanti sudah ada di sana yang namanya pembagian urusan ya. Siapa mengerjakan apa, bertanggung jawab atas yang mana, yaitu untuk urusan pemerintah pusat, kemudian provinsi, kabupaten, kota, sehingga ini tergantung ya Bapak Ibu saat ini bertugas di mana. Sebagaimana kita pahami bahwa di sini urusan pemerintahan itu dibagi menjadi dua Bapak Ibu sekalian ya. Urusan pemerintahan konkuren itu yaitu urusan wajib, dan juga yang kedua adalah urusan pilihan ya. Silahkan nanti Bapak Ibu ya didalami lagi ya. Kemudian urusan wajib ini dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Sehingga manakala kita berhadapan dengan keterbatasan sumber daya, misalkan seperti itu, maka sudah barang tentu urusan pelayanan dasar ini menjadi lebih prioritas dibanding dengan pelayanan non ya, dari non pelayanan dasar ya. Ini saya rasa kaidah-kaidah ya Bapak Ibu sudah memahami. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kompetensi pemerintahan untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ini, maka ada
pembagian juga Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di sini dari level-level jabatan, ya mulai dari pengawas, kemudian administrator, JPT Pratama, dan juga JPT Madya. Jadi Bapak Ibu ini sebagai administrator, ya maka kompetensi yang harus dimiliki adalah bagaimana Bapak Ibu mampu melakukan penerapan standar pelayanan dalam proses pelayanan pemerintah. Kemudian silahkan untuk lebih mendalami lagi ya urusan kompetensi pemerintahan ini ya. Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut ya. Jadi di Permendagri ya tentang standar kompetensi pemerintahan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebelum Bapak Ibu nanti mendalami lebih lanjut ya tentang materi ini, maka terlebih dahulu akan saya berikan satu ruang lingkup begitu ya. Jadi ruang lingkup ya, untuk materi ini kira-kira apa yang mesti harus didalami ya. Bahwa Bapak Ibu sekalian mata pelatihan ini ya membekali Bapak dan Ibu sebagai peserta PKA mengenai kemampuan memahami dan menerapkan standar sistem pelayanan dalam pelaksanaan tugas serta mengelola sumber daya kelompok kerja dalam tugas pelayanan. Jadi ini intinya ada dua, yaitu kaitannya dengan standar pelayanan itu sendiri, kemudian yang kedua adalah sumber daya yang digunakan untuk pelayanan dan hasil belajar yang diharapkan ya, Bapak Ibu harapannya mampu menjelaskan dan menerapkan standar pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas serta mengelola sumber daya kelompok kerja dalam tugas pelayanan. Ya, oke. Ya. Jadi di sini ada kata kunci, ya, selain menjelaskan juga menerapkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi menerapkan dalam pelaksanaan tugas. Ya, ini penting ya. Kemudian ada 3 ya hasil belajar yang diharapkan Bapak Ibu sekalian ya. Yaitu ya waktu kita ada 9 JP ini nanti ya. Ya, jadi hasil belajar yang diharapkan itu ada 3, yaitu yang pertama ya setelah selesai pembelajaran ini Bapak Ibu akan mampu menjelaskan standar pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan. Jadi ini standar pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, menganalisis efektivitas dan efisiensi implementasi dan kualitas produk hasil layanan. Ini hasil yang kedua. Ya, jadi sejauh mana implementasi ya dan kualitas produk hasil layanan ya ini bagaimana efektivitas dan efisiensi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam peningkatan kinerja pelayanan. Jadi di sini ada 3 hal yang nanti Bapak Ibu mohon untuk didalami sehingga materi pokoknya juga materi pokok dalam rangka untuk mencapai indikator tujuan pembelajaran itu, yaitu standar pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan. Ya. Kemudian bagaimana efektivitas, menganalisis efektivitas, efisiensi, implementasi dan kualitas produk hasil layanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam peningkatan kinerja pelayanan. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi itu saya rasa itu selama 9 jam pelajaran itu Bapak Ibu akan mendalami materi-materi itu. Kemudian metode pembelajarannya adalah nanti ya selama 9 JP 1 hari ya itu ya
Tapi sesungguhnya belajarnya Bapak Ibu itu tidak hanya 9 JP ya. Karena kalau untuk distance learning ini, sebelum pelatihan Bapak Ibu sudah di-share ya, kaitannya dengan materi-materi, yaitu modul ya. Kemudian juga bahan tayang, kemudian video-video. Dan Bapak Ibu juga bisa tracking begitu ya. Ya, materi-materi terkait, video-video terkait yang tidak ada di LMS, Bapak Ibu bisa tracking di dunia maya. Ya, karena saat ini apapun ada Bapak Ibu ya. Kita bisa belajar ya dari internet ya. Silahkan nanti Bapak Ibu tracking ya hal-hal yang relevan ya. Nah, sehingga sesungguhnya untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, maka kegiatan Bapak Ibu adalah nanti belajar mandiri atau self learning ya. Jadi belajar sendiri Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk kelas itu harapannya Bapak Ibu paling tidak sudah memahami ya tentang bagaimana sesungguhnya ruang lingkup dan juga isi dari materi standar pelayanan ini ya. Jadi standar kinerja pelayanan ini silahkan ya. Kemudian baru Bapak Ibu ya nanti kita ketemu di 9 JP itu ya. Ya 9 JP itu ada yang namanya tatap muka langsung ya. Jadi nanti ada ceramah-ceramah singkat sudah barang tentu. Kita tidak boleh karena dalam andragogi itu tidak boleh ceramah yang terus ya, ceramah panjang tidak boleh. Bahkan nanti saya sebagai fasilitator ya ini akan mengajak Bapak Ibu ya, akan membantu Bapak Ibu dengan proses-proses pembelajaran yang harapannya bisa buat Bapak Ibu mencapai tujuan pembelajaran ya. Jadi nanti ada ceramah singkat, kemudian ada tanya jawab, ada brainstorming Bapak Ibu sekalian. Nanti juga dengan mungkin melihat video ya. Kemudian juga Bapak Ibu akan diskusi secara kelompok begitu ya. Kemudian ada tugas mandiri juga ya. Jadi harapannya nanti active learning, participatory learning yaitu akan kita laksanakan dalam proses pembelajaran ini, sehingga harapannya Bapak Ibu akan bisa mencapai tujuan pembelajaran ya. Saya rasa kalau kita bicara materi tentang pelayanan publik, standar pelayanan publik ini ya, standar kinerja pelayanan publik ini pun juga pasti banyak di mana-mana ya. Jadi tapi nanti tetap ya kita coba samakan persepsi, saling sharing begitu ya, sehingga kita akan bisa memahami lebih luas, lebih dalam tentang materi ini, sehingga Bapak Ibu nanti akan mampu mengimplementasikannya di dalam tugas. Saya rasa itu Bapak Ibu ya untuk ruang lingkup yang juga tujuan pembelajaran, ruang lingkup pembelajaran, dan juga aktivitas pembelajaran yang nanti akan kita proses ya dalam mempelajari materi ini. Untuk sementara ini dari saya cukupkan dulu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, atas partisipasinya ya. Bapak Ibu harus tetap semangat begitu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sampai jumpa insya Allah ya nanti di kelas online, tetapi ya e-learning kita ya, dengan menggunakan Zoom meeting. Mungkin juga kita menggunakan aplikasi yang lain seperti WA Bapak Ibu ya, dan juga mungkin yang lainnya. Saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih. Diakhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap sehat dan sukses.